usianya masih anak-anak tapi dia membunuh anak-anak. Anak juga. Ya, anak-anak dibunuh secara kejam dan keji ya. Yang sering banyak larinya ke narkoba, penyalahgunaan bahan adiktif itu ya narkoba. Terus rentan lagi dimanfaatkan oleh bandar-bandar narkoba. Kan anak-anak melahirkan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Basecamp Kreatif. Hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat luar biasa. Kalau Najwa Shihab itu dikenal sebagai jurnalis kritis, tapi kalau saat ini kita kedatangan seseorang wanita yang lebih powerful menurut saya sih. Karena beliau lebih kepada sosial seperti itu. Langsung saja kita sambut Kak Filda. Seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek Cakra ya. Ya, selamat malam juga buat sobat Basecamp Kreatif ya. Di sini terima kasih banyak. Saya sudah diundang oleh tim Basecamp Kreatif untuk hadir di kesempatan yang berbahagia ini ya, dalam rangka berbincang-bincang tentang perlindungan perempuan dan anak. Iya, seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa nih kami pengen tanya-tanya tentang biografinya dulu. Karena kita kan pengen tahu backgroundnya seperti itu, biar kita bisa tahu benang merahnya perjalanannya seperti itu. Mulai dari masa kecil boleh diceritakan seperti itu? Baik, ya kebetulan saya ya terlahir dari seorang ayah yang politisi ya. Jadi memang didikan kerasnya luar biasa ya. Nah, karena seorang politisi itu juga otomatis beliau aktif juga di dunia aktivis ya saat itu, mungkin tentang dunia kepemudaan, sosial masyarakat dan lain sebagainya. Nah, saat kecil itu saya sering diajak turun ke lapangan gitu kan, ikut terjun langsung, melihat dan mengamati juga ya bagaimana proses-proses kerja ataupun orang tua saya itu berkomunikasi dan berhubungan dengan masyarakat. Nah, itu ceritanya. Nah, di mana di tengah-tengah perjalanan itu ya baik di dalam lingkungan bermasyarakat ya, saya itu ada beberapa melihat kejadian untuk orang dewasa yang bermasalah dengan permasalahan hukum ya, bermasalah dengan kasus-kasus kekerasan ya, terkait juga dengan kekerasan yang terjadi dengan perempuan dan anak. Jadi memang dari kecil itu memang udah menyentuh ke hal-hal yang seperti itu ya, karena dibawa oleh orang tua untuk terjun ke lapangan seperti itu. Iya, sebenarnya karena saya ini kan masa anak-anak ya, masa kecil itu rasa ingin tahu itu kan sangat cukup tinggi ya. Namun tanpa ada niat sedikit pun atau tanpa kesengajaan ya, yang namanya unsur-unsur seperti itu kan terjadinya kan spontanitas kan, tiba-tiba di tengah jalan atau di masyarakat kita kebetulan lagi ikut orang tua, tiba-tiba orang tua lagi misalnya kan spontanitas ada permasalahan apa gitu yang terjadi di dunia sosial masyarakat kan, yang harus beliau hadapi ya. Kebetulan saya ikut ya, mau nggak mau kan saya ikut melihat langsung gitu kan apa yang terjadi. Nah, makanya waktu saat itu kan memang belum ada ya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Nah, beda dengan saat ini. Makanya saat ini kan sangat tidak diperbolehkan sekali untuk anak-anak itu melihat kekerasan yang terjadi di ruang lingkup masyarakat ataupun di dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri. Jadi, ya misalnya anak-anak ini di dalam rumah tangga itu sangat dilarang, kalau bisa jangan sampai anak-anak ini melihat orang tuanya bertengkar apa segala macam gitu ya. Kan itu sangat mempengaruhi kepada kejiwaan anak, dan itu mungkin sedikit banyaknya saya juga mengalami itu kan ya, bagaimana ketika apa yang pernah saya lihat di waktu masa kecil itu. Nah, itu
sampai saat ini itu masih membekas gitu, nggak bisa saya melupakan apa yang sudah pernah saya lihat secara langsung gitu. Luar biasa sekali, masih di awal-awal udah powerful sekali kan, berasa banget powerfulnya. Tapi gini, sebelum kita masuk ke yang mungkin lebih dalam lagi nih, saya pengen tarik sedikit ke belakang. Seperti biasa, kita mau tanya sedikit tentang background pendidikannya. Jadi kan biar dapet nih alurnya gitu. Ya baik. Saya sekolah dasar kalau dulu di Tobuali namanya ya, di awal pendaftaran itu mulai dari kelas 1 itu di SD 214 Tobuali. Kalau sekarang namanya SD 6 Tobuali. 200. Iya, waktu itu 214 karena masih Sumatera Selatan. Oh iya. Ya. Nah untuk sekarang semenjak Kabupaten Bangka Selatan jadi SD 6 Tobuali. Nah namun ketika kelas 5 SD saya pindah sekolah ke SD 224 Desa Bencah. Ya, jadi saya lulus kelas 6-nya di Desa Bencah. Kemudian saya SMP-nya saya di SMP Negeri 1 Tobuali, SMA-nya SMA Negeri 1 Tobuali. Nah, setelah dilulus dari SMA itu, saya sudah memang sering ikut-ikut gitu kan, ikut pergerakan sosial. Teman-teman orang tua kan sering lihat pergerakan orang tua, mungkin entah kenapa seperti ada darah yang menitis ya, yang terpanggil hati nurani saya melihat pergerakan sosial itu seperti ada yang menarik gitu kan, ada yang menarik sehingga membuat saya terketuk hatinya untuk bagaimana caranya saya harus terjun ke dunia sosial masyarakat. Nah, namun akhirnya kebetulan juga karena background orang tua politisi ya. Nah, ketika di tahun 2007 nah saya dapat jodoh menikah juga sama seorang politisi juga. Jadi sangat nyambung sekali, di mana ya kegiatan-kegiatan mereka ya di dunia itu ya memang banyak berkaitan dengan dunia sosial masyarakat. Nah, ketika kita terjun tadinya awalnya saya kan di dunia sosial ya. Nah, ternyata pas ketika saya terjun di dunia sosial, nah banyak temuan-temuan tentang permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Nah, akhirnya waktu demi waktu ya saya terjun ke dunia sosial itu memang presentasi yang paling besar itu permasalahan hukum. Selain dari permasalahan kesehatan ya. Permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat yang sering kadang-kadang menjadi kendala masyarakat yang mungkin harus kepedulian kita juga untuk ikut andil dan turun membantu mereka ya. Nah, untuk di permasalahan hukum dari situlah terketuk lagi hati saya, wah jangan sampai nanti saya salah dan melakukan pendampingan atau membantu orang. Nah, saya harus punya tekad bahwa saya harus mengambil ilmu hukum gitu. Makanya saya mau gak mau ya saya bertekad untuk diri sendiri demi kepentingan orang banyak yang kira-kira membutuhkan bantuan saya ya. Saya mengambil pendidikan ilmu hukum untuk di mana itu? Kebetulan karena saat itu saya sudah ibu rumah tangga ya, jadi saya mengambil di universitas terbuka. Karena sebelum suami saya aktif di politisi kan memang beliau seorang karyawan swasta, jadi kerjanya pindah-pindah agar tidak mengganggu aktivitas pendidikan saya. Ya saya harus mengambil universitas yang kira-kira bisa dipakai kemanapun posisi saya berada. Oh, jadi dari cerita ini aja udah kerasa banget gitu, maksudnya semangatnya, powernya seperti itu. Iya. Nah, kalau kesibukan nih, kan karena perlindungan wanita dan anak ya sekarang. Iya, sekarang kalau dari dunia dunia lembaga biasa menyebutkan perlindungan perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Iya, perlindungan perempuan. Itu apa sebenarnya? Perlindungan perempuan dan anak ini apa sebenarnya? Iya, karena terkait selama ini ya sudah menjadi perhatian khusus dari pemerintah Indonesia ya terkait perlindungan perempuan dan anak. Nah, itu sebagai bukti keseriusan dari kepedulian pemerintah Indonesia ini, karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan terhadap perempuan dan anak ini ya. Pemerintah ini sudah banyak ngebentuk lembaga-lembaga
yang dibentuk melalui Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dan diturunkan lagi ke pemerintahan daerah melalui dinas-dinas perlindungan perempuan dan anak ya. Seperti misalnya ada P2T P2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah untuk saat ini kita di Bangka Selatan ini ya sudah ada UPTD, PPA, Unit Pelaksana Teknis daerah untuk khusus perlindungan perempuan dan anak. Ada juga lembaga Puspa, partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Ada juga Satgas PPA, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dimana nanti hubungan kerjanya ketika kita menemukan permasalahan-permasalahan kasus hukum. Nah itu kita koordinasinya nanti ke unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres atau Polsek setempat. Tuh. Jadi regulasinya lengkap, bukan? Kalau saya taunya cuma Kak Filda saja yang bergerak, tapi ternyata ada regulasi-regulasi lain yang bisa ditempuh seperti itu. Betul. Jadi awalnya memang saya aktivis ya, saya bergerak, saya mengaktifkan diri, beraktif sosial sebenarnya ya. Namun ketika banyak teman-teman permasalahan hukum di lapangan, jadi saya menjadi aktivis yang peduli terhadap perempuan dan anak. Namun karena mungkin aktivitas saya yang begitu full, karena memang SDM-nya yang sangat sulit ya, saya mencari juga untuk teman-teman yang mau menemani saya di dunia sosial, terutama aktivis ini ya. Nah, akhirnya mungkin pemerintah itu juga jeli ya, dia melihat SDM dari masyarakat atau dari LSM atau dari lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lainnya yang bisa diajak bekerja sama, bersinergi bersama demi kepentingan masyarakat terhadap kepedulian terkait perempuan dan anak. Jadi saya direkrut, saya diajak bermitra dan bekerja sama dengan mereka, maka sampai hari ini alhamdulillah saya masih diberi kepercayaan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan ya. Ada beberapa lembaga yang di-SK-kan oleh Bupati maupun Kepala Dinas ya, yang disetujui oleh Gubernur juga untuk memegang sebuah lembaga-lembaga yang bersifat di perlindungan perempuan dan anak. Nah, lembaga ini kan sudah berbentuk lembaga nih, berarti ada orang-orangnya, ada struktur organisasinya juga. Ya. Selain Kak Filda, di situ ada siapa-siapa aja biasanya? Oh banyak, untuk saatnya alhamdulillah mungkin karena kita sudah selama ini ya, sudah selama berdirinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan, kita sudah lama aktif di dunia aktivis dan berkarya untuk dunia sosial yang sifatnya mendampingi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang membutuhkan ya di bidang itulah, di bidang yang kita tangani ya, terutama ya mungkin alhamdulillah ada teman-teman yang tertarik untuk bergabung dengan kita, walaupun mungkin memang untuk urusan pendampingan hukumnya memang masih sulit kita untuk mencari SDM-nya. Ya di sini juga saya berharap ya adik-adik yang mungkin ada kuliah di jurusan ilmu hukum ya, yang mungkin sarjana hukum nantinya ke depannya ya, setidaknya regenerasi lah ya, bisa ada yang berani untuk itu berperan lah seperti kita. Yuk kita sama-sama gitu berkarya, bersosial diri di masyarakat, dan kalau bukan kita siapa lagi yang peduli terhadap perempuan dan anak? Ini kan untuk kebutuhan sosial ya, untuk kebutuhan umum, termasuk kayak seperti bisa dibilang kan wanita dan anak ini memang istilahnya wajib untuk dilindungi sebenarnya. Bahkan bukan dari segi pemerintahan, tapi dari segi sosial ataupun pribadi itu memang sudah ditetapkan. Seperti itu kan, dari agama juga kan memang ditetapkan bahwa wanita dan perempuan wajib dilindungi. Nah, ngomong-ngomong tentang perlindungan nih, dari lembaga ini apa saja yang dilindungi? Misalkan dari wanita ini kan banyak permasalahan, permasalahan tertentu, atau dari anak juga. Di situ apa aja yang kira-kira yang tercover gitu dari perlindungan anak ini? Baik. Biasanya ya kalau perempuan dan anak itu kan tidak lepas dari dua ini ya, perempuan dan anak. Nah, dua kriteria, artinya perempuan dan anak. Namun anak-anak ini juga kadang-kadang banyak juga yang perempuan. Iya, betul. Nah, memang untuk kategori anak-anak ada perempuan dan laki-laki. Namun rata-rata presentasinya lebih besar
anak-anak perempuan Iya. yang lebih rentan menjadi korban, Iya. gitu kan ya. Nah kalau untuk perempuan ya, perempuan ini kan lebih dominannya ya yang dilindungi itu ya, yaitu hak-haknya. Jadi hak-hak perempuan biasanya ini perempuan yang mengajukan permohonan perlindungan itu ya, misalnya perempuan yang menjadi korban KDRT. Ya, KDRT artinya KDRT itu adalah singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Itu sebuah kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga. Jadi tidak harus perempuan di situ yang menjadi korbannya. Namun itu kekerasan yang terjadi dalam sebuah ruang lingkup rumah tangga itu bisa korban perempuan, bisa juga korbannya suami atau istri atau orang tua atau anak atau pembantu rumah tangga. Artinya mereka semua kalau ketika yang berada di dalam sebuah ruang lingkup rumah tangga itu sudah dikatakan KDRT. Nah, jenis-jenis kekerasannya bermacam-macam. Artinya KDRT itu sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan fisik, kekerasan psikis, ya kekerasan seksual, termasuk penelantaran ekonomi. Itu masuk juga dalam kategori KDRT. Nah kalau untuk anak-anak itu sama juga ya, yang dilindungi itulah hak-hak mereka. Hak-hak mereka karena di situ ada beberapa hak anak yang wajib dilindungi gitu ya. Nah, tergantung dari apa permasalahan anak itu, tergantung dari bermacam-macam permasalahannya kan. Nah ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, ada anak yang menjadi korban bullying kan, ada anak yang menjadi korban penelantaran orang tua. Pokoknya banyak macam lah hal yang terjadi di masyarakat ya terkait permasalahan anak, perempuan dan anak. Berarti bisa disimpulkan seperti misalkan kekerasan, perlindungan kekerasan, perlindungan hukum juga mungkin. Iya. Jadi banyak perlindungan lah di sini ya, secara undang-undangnya. Cara mungkin ini apa namanya? Kalau perlindungan di segi narkoba misalkan ada juga. Ada, iya. Kadang-kadang kan yang narkoba itu kan tidak menutup kemungkinan ya. Iya. Yang jadi korban itu perempuan dan anak. Banyak juga yang kita temukan di lapangan kan perempuan menjadi pecandu narkoba. Banyak juga yang kita temukan di lapas-lapas perempuan itu ketika kita melakukan kunjungan ya, koordinasi dengan lapas, itu ditemukan perempuan itu yang menjadi pelaku konsumsi narkoba sama pelaku pengedar narkoba. Malah nenek-nenek juga ada yang menjadi pelaku pengedar narkoba tersebut. Nah anak-anak juga tidak menutup kemungkinan, banyak juga anak-anak itu yang menjadi korban narkoba. Kenapa bahasanya korban? Ya kalau untuk anak-anak di sini walaupun dia misalnya anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum ya. Kalau di masyarakat kan identik dikatakan pelaku misalnya. Nah sebenarnya kalau di dalam dunia pelindungan anak-anak itu tidak bisa kita katakan pelaku. Justru anak-anak itu adalah korban. Karena sebuah akibat itu kan pasti ada sebabnya. Nah kenapa mereka berakibat seperti itu? Nah penyebabnya apa? Nah kadang-kadang misalnya kita ambil contoh kasus yang mungkin viral ya di Bangka Belitung ya, anak-anak itu membunuh anak-anak. Ya itu kejadian di tahun-tahun ini juga ya, di awal tahun mungkin Dek Cakra pernah dengar ya anak-anak usianya masih anak-anak tapi dia membunuh anak-anak. Ya anak-anak dibunuh secara kejam dan keji ya. Nah itu kalau di dalam masyarakat memang dikatakan dia seorang pelaku ya. Namun secara undang-undangnya dia anak yang berkonflik dengan hukum ya. Sebenarnya dia korban juga karena ketika saya pernah berkomunikasi dengan anak itu, saya tanyakan, kamu kenapa kok sampai seumuran kamu masih anak-anak kok bisa melakukan hal-hal yang di luar ya, di luar nalar ya, di luar logika kita orang dewasa. Hal yang tidak mungkin kan pelakunya adalah anak-anak ya. Nah namun
setelah kita kaji, kita pertanyakan, kita gali lagi, ternyata anak-anak ini dia korban gadget. Dia terinspirasi dengan film-film pembunuhan, terinspirasi dengan kejadian-kejadian orang yang menjual organ tubuh manusia dan segala macamnya. Nah, terus dia korban juga di game-game online yang mengandung perjudian online di situ. Dia korban juga pinjaman-pinjaman online sehingga tidak bisa lagi membayar pinjaman online tersebut. Ya namanya pinjaman online kan tahu sendiri kan ya, ancamannya kayak seperti apa gitu kan. Jadi termotivasi Nah, untuk membayar itu yang namanya usia anak-anak kan, dia tidak punya uang, akhirnya dia bagaimana caranya dia mencari uang yang besar ya dalam waktu yang instan gitu ya. Nah, karena dia kesehari-hariannya, kehidupan dia tidak lepas dari gadget, ya mungkin muncullah inspirasi itu dari gadgetnya sehingga dia mencontoh. Artinya kan dia korban kan ya. Korban gadget yang disalahgunakan, disalahartikan oleh dia sendiri dan mungkin di luar dari pantauan orang tua. Makanya saya di sini ya marilah masyarakat, terutama para orang tua ya, awasi anak-anak kita, jangan sampai kita terlena ya, kita merasa anak kita anteng-anteng saja nih di rumah, nggak pernah kemana-mana, itu jangan salah. Kadang-kadang justru kita kan tanpa kita periksa, tanpa kita pantau, kita nggak tahu apa yang dilakukan dan dikerjakan dia dengan gadget itu. Nah, karena mungkin kadang biasanya kan sesuatu yang misalkan kita anggap normal-normal saja, tapi justru itu yang membuat anak-anak ini termotivasi untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar tadi. Iya, nah belum lagi saya tanyakan dia juga pernah menjadi korban bully semasa dia sekolah SMP seperti itu, SD oleh kakak-kakak kelasnya. Nah ini kan di luar pengetahuan kita orang tua dan di luar pengetahuan guru mungkin ya. Nah kejadiannya kan kita nggak tahu kan, apakah di dalam area sekolah, apakah kejadian sudah di luar area sekolah kan. Nah kebetulan anak ini orangnya tipenya pendiam. Nah akhirnya dia mungkin punya rasa dendam ataupun tertahan dan itu sudah merusak mental dan jiwanya kan. Nah, namun dia pendam, akhirnya terpelihara, ya muncullah kejiwaan yang sakit gitu kan, yang rusak oleh dirinya sendiri. Ya kalau enggak, ya gimana ya? Kurang masuk di akal juga seorang anak-anak kok bisa melakukan hal-hal yang keji seperti itu. Nah, ini contoh kasus kita ambil di Bangka Belitung ya yang sudah viral gitu. Kalau kasus perempuan tadi nggak bergerak. Nah, kalau untuk kasus perempuan ini banyak juga kita temukan. Jadi dia perempuan, justru dia anak. Anak melahirkan anak. Nah, baru dengar mungkin ya, dengar apa ya? Iya. Sebentar. Sebelum kita lanjutkan, Iya. Kalau yang disebut anak-anak nih dari usia berapa sampai usia berapa yang di cover di lembaga ini? Oke, jadi anak yang dikatakan anak itu adalah ya seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. 18. Jadi kalau dia belum 18 tahun, kurang 1 bulan 18 tahun juga masih dikatakan anak-anak. Ya. Tapi kalau perempuan ya dari lahir sampai tua gitu dicatat semua. Kalau dia perempuan maksudku. Iya, kalau perempuan. Kalau anak yang tadi Kak Filda bilang, kalau anak-anak kan ada laki-laki, ada perempuan. Iya. Nah, tapi kalau laki-laki sampai 18 tahun. Ya, Tapi kalau perempuan ya sepanjang hidup atau gimana itu? kalau perempuan ya seumur hidup kan kita tidak bisa berubah gendernya. Kalau laki-laki bisa merubah kodratnya, perempuan bisa laki-laki jadi perempuan kan ya. Nah, kalau perempuan sulit untuk menjadi laki-laki kan seperti itu kan, walaupun gayanya bisa terkesan seperti laki-laki tapi dia tidak bisa merubah. Iya betul. Tidak bisa merubah gendernya ya. Oke lanjut yang tadi anak-anak melahirkan anak gitu. Baik, nah ini kita mengambil contoh kasus ya yang pernah pengalaman saya dampingi ya. Ini anak-anak melahirkan anak, itu dia masih usia anak-anak ya. Dia menjadi korban kekerasan seksual oleh orang terdekatnya. Jadi dia diperkosa, disetujui oleh ayah tirinya sehingga hamil. Nah namanya anak-anak itu masih anak-anak sekali. Dia saat itu usianya baru usia 9 tahun. Masih SD. Dia nggak mengerti ya. Jadi
ibunya juga tidak menyangka ya kalau dia ternyata anaknya itu sudah menjadi korban kekerasan seksual. Mungkin awalnya dia nyangka anaknya itu busung lapar lah, apa segala macam, kurang gizi kan, atau bahasanya stunting ya, orang kesehatan dianggap mungkin seperti itu. Cuma hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kok perutnya semakin membuncit kan. Nah akhirnya ketika kita lakukan pemeriksaan, ternyata anak ini hamil. Nah ini usia anak-anak, bayangkan dia hamil sampai melahirkan anaknya. Nah ini kan sangat berbahaya sekali bagi kesehatannya kan. Ya pokoknya susah lah kita ungkapkan dengan kata-kata ya. Iya, Kita mendengar anak-anak melahirkan anak aja sudah ngeri ya. Iya, udah ngeri banget. Iya, dan ini sudah pernah terjadi. Kasus ini mungkin jarang ya terjadi ya. Sangat jakal sekali menurut saya. Tapi kenapa kasus ini bisa terjadi gitu? Karena bukan saya menyalahkan, tapi apa gitu yang bisa kita lakukan agar hal-hal ini tidak terjadi, dari teman-teman juga bisa dapat pelajaran seperti itu. Ya. Nah, di sini sebenarnya pemerintah sudah berupaya ya membentuk beberapa lembaga. Tadi di sini ada sebuah lembaga yang namanya PUSPA ya. PUSPA itu partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Nah, di PUSPA ini tugasnya memang upaya pencegahan. Jadi tim PUSPA ini harus bisa membuat kreativitas bagaimana caranya agar bisa membuat kegiatan yang sifatnya upaya pencegahan ya, misalnya seperti sosialisasi kepada masyarakat kan ya, sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk melakukan upaya pencegahan tersebut. Nah itu jadi mulai dari sekolah-sekolah sih udah masuk ke sana, termasuk ke rumah tangga juga, ke ibu-ibunya juga mungkin ada pelatihan atau sosialisasi seperti itu. Nah untuk ibu-ibu kita memang terkait anggaran yang tidak mencukupi, dan kadang-kadang juga memang untuk di PUSPA itu memang tidak ada anggaran ya. Jadi pemerintah itu membentuk lembaga namun nggak ada anggarannya untuk pergerakan PUSPA ini. Di sini kadang-kadang kendala kami di lapangan ya yang sering terjadi. Itu mau nggak mau, kebetulan di Kabupaten Bangka Selatan kan saya sendiri dipercayakan oleh Bupati Kabupaten Bangka Selatan untuk menjadi ketua PUSPA-nya. Jadi bisa ketua lah ya harus berkreativitas bagaimana caranya agar PUSPA ini tetap nyala, tetap bergerak dan tetap berkegiatan gitu ya. Itu biasanya kami mau nggak mau bermitra dengan antar lembaga-lembaga yang lain gitu kan ya, agar bagaimana proses upaya pencegahan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah alhamdulillah upaya-upaya ini kita lakukan di tahun 2022. Nah PUSPA Bangka Selatan itu dapat prestasi peringkat ketiga se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan anggaran yang tidak ada, dengan anggaran yang nol, bayangkan. Ini sangat kerja keras sekali bagaimana caranya. Itu harus putar otak. Iya, PR bagi ketua PUSPA itu luar biasa. Bagaimana dia harus bisa menghidupkan itu lembaga tanpa ada anggaran. Jadi gini, kan PUSPA ini lebih kepada edukasi ke anak-anak ya, maksudnya ke sekolah-sekolah seperti itu ya. Perempuan dan anak. Anak. Nah, gini, yang saya mau tanyakan mengenai kasus yang tadi, yang anak-anak sampai hamil seperti itu kan penyebabnya ada beberapa hal pasti kan, nggak mungkin misalkan cuma satu hal. Apa mungkin pengawasannya yang kurang, atau mungkin kesadaran orang tuanya, atau anaknya ini tidak bisa lapor seperti itu. Itu kan pasti ada edukasinya juga. Ya, rata-rata anak ini kan takut untuk melapor. Nah ini yang dikatakan seperti fenomena gunung es. Di Indonesia ini bukan cuma di Bangka Selatan saja ya, bukan cuma di Bangka Belitung ini saja ya. Memang masih banyak kasus-kasus yang tidak terlaporkan dan faktornya banyak hal. Ada yang merasa malu, ada yang merasa itu adalah sebuah aib gitu kan. Ada yang merasa takut. Nah, selama ini kasus yang saya dampingi, kenapa kasus-kasus yang berkenaan terhadap anak korban ini ya susah terungkap? Karena rata-rata
itu hasil penelitiannya mereka diancam. Mereka diancam mau dibunuh, mereka diancam segala macam lah. Berbagai macam ancaman ya apabila mereka misalnya menceritakan apa yang sudah terjadi sama mereka kepada orang lain, siapapun orangnya. Yang namanya anak-anak kan, anak-anak kecil kan takut dia dengan ancaman kan ya. Betul. Nah ini yang sangat. Karena mungkin juga itu tadi merasa haib atau seperti apa. Iya, ada juga di sini pernah saya menangani sebuah pendampingan kasus itu kejadian anak korban kekerasan seksual yang kejadiannya sudah 1 tahun 4 bulan yang lalu baru terbongkar. Nah ini kan luar biasa ya. Iya. Nah justru pelakunya dari orang terdekat, dari teman akrab orang tuanya sendiri yang sering bolak-balik ke rumah. Nah artinya untuk zaman sekarang saat ini ya sulit kita untuk percaya dengan kepada siapapun orangnya karena rata-rata pelaku ini dari orang-orang terdekat. Jadi di sini yang sangat jadi sulit, jangankan orang asing ya, di Indonesia ini beberapa, di Bangka Belitung juga kan ada beberapa kasus yang pelakunya ayah kandung misalnya kan menyetubuhi anak kandungnya, ada yang sampai hamil, ada juga yang nggak sampai hamil gitu kan. Nah itu udah beberapa kasus yang terjadi seperti itu. Nah apalagi kita bicara Indonesia ya. Iya. Bukan sedikit permasalahan. Jadi bagi kami kaum perempuan, kaum ibu gitu ya, sulit untuk memberikan kepercayaan kepada siapa kita mau percaya lagi. Apalagi saya kan ya PR besar ya. Iya, saya kan aktivitasnya lebih banyak di luar gitu ya, beraktivitas seorang aktivis. Kadang-kadang saya punya tanggung jawab juga kan, seorang punya anak gitu ya. Di sinilah perannya kita selaku ibu dari anak-anak, istri dari suami ya. Kita harus berkomunikasi yang baik dengan suami dan bisa bekerja sama untuk melindungi dan pendidikan anak-anak kita. Menyeramkan sekali sebenarnya kalau kita membahas kasus-kasus ini. Iya. Gini deh, mungkin kalau saya agak ngeri. Jadi mungkin kita begini aja. Saya pengen tahu program kerja ini tadi, perlindungan perempuan dan anak. Program kerja yang dijalankan dan mungkin ada rencana-rencana yang bisa di-share ke teman-teman seperti itu. Baik. Kalau di unit pelaksana teknis daerah ya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Kabupaten Bangka Selatan ya, di UPTD ini kan sifatnya hanya mendampingi ya, pendampingan terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah ada, permasalahan-permasalahan hukum yang sudah terjadi gitu ya. Kita lebih dominan mendampingi kasus itu sampai inkrah persidangan di pengadilan sampai selesai. Nah kalau untuk program kerja biasanya dia ada di dinas itu di bidang BP dan PA, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah itu biasanya program-program itu lebih dominannya di PUSPA tadi, partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Karena di PUSPA ini kan kita ada 3 pokja, ada pokja pemberdayaan perempuan, ada pokja perlindungan anak, ada pokja kemasyarakatan. Nah dari 3 pokja inilah kita sinkronkan para petugas-petugas struktur yang sudah ada di SK lembaga tersebut. Nah kita melakukan pergerakan, kita sinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang dinas masing-masing kabupaten ataupun provinsi ya, untuk mereka lebih aktif lagi berpartisipasi ketika dinas-dinas itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya upaya pencegahan. Nah, apakah itu misalnya dari pokja kemasyarakatannya, pokja kemasyarakatannya apa misalnya kan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, di pokja perlindungan perempuannya mungkin upaya pencegahannya seperti apa, di pemberdayaan perempuannya seperti apa. Karena di sini kan berkesinambungan semua ya. Di 3 pokja ini bisa upaya pencegahan KDRT juga, bisa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Karena seperti KDRT ini kan rentan faktor utama dari KDRT itu di zaman-zaman sulit sekarang ini kan lebih ke masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi itu yang banyak kami hadapi di lapangan. Nah, di berita-berita sekarang semakin aneh. Karena banyak yang bercerai karena judi online. Nah, itu kan maksudnya ke faktor ekonomi juga. Iya, salah satu juga. Salah satunya. Dan beberapa hal perempuan dan anak dalam KDRT ini sangat
kriminal seperti itu saya lihatnya. Karena ada beberapa kasus yang mungkin pernah ditangani. Ya, ini sangat menjadi penyebab faktor terbesar juga. Artinya anak dari korban KDRT ya. Misalnya suami dan istri bertengkar, ayah dan ibunya bertengkar sehingga menimbulkan kekerasan fisik ya, atau kekerasan psikis ya, atau penelantaran ekonomi. Secara otomatis anaknya kan akan menjadi korban ya. Nah, ketika anak jadi korban sehingga misalnya menyebabkan KDRT itu berakhir di perceraian. Anak ini kan korban dari perceraian orang tua. Nah, kadang-kadang anak inilah yang sering banyak larinya ke narkoba, penyalahgunaan bahan adiktif itu ya, narkoba. Terus rentan lagi dimanfaatkan oleh bandar-bandar narkoba. Kan mereka diiming-iming, mau duit enggak, mau belanja enggak, mau ini enggak, kamu tolong anter ya barang ini ke si An. Tanpa sepengetahuan mereka barang itu isinya apa. Iya betul. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan. Karena anak-anak korban KDRT ini ya, dia merasa dirinya itu kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi timbulnya dia mencari perhatian dari semua orang. Betul. Nah, perhatian dari semua orang yang dia cari itu kan berbagai macam ya, banyak berbagai macam yang dia lakukan gitu kan. Ada yang sifatnya dia larinya ke narkoba, ada dia membuat dirinya bandel gitu kan. Nah, ada pokoknya bermacam-macam, ada yang menjadi pelaku kejahatan. Ya. Oh, jadi memang benar-benar dari keluarga yang salah satu penyebabnya ya. Iya, pendidikan dan perlindungan terbesar itu harus dari keluarga sendiri. Orang tua harus kembali ke orang tua. Karena kalau anak-anak di sekolah, kita menitipkan anak-anak di sekolah itu kan waktunya nggak seberapa ya. Masuk jam 7 paling sampai jam 1 siang atau jam 2 siang ya. Nah, setelah itu kan kembali ke orang tua, ke rumah kan. Nah, sampai besok paginya lagi, artinya durasi waktunya lebih banyak dengan orang tua anak-anak ketimbang di sekolah. Nah, di sekolah juga para guru ini kan kasihan. Satu kelas itu kan kadang-kadang ada 32 anak, 30 anak yang dihadapi dengan berbagai macam karakter. Artinya kalau 32 anak, 32 karakter yang mereka hadapi ya. Nah, sementara mereka diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini saya pikir sangat bagaimana ya, sulit sekali bagi para guru kan, kasihan sekali para guru itu bagaimana cara mereka menghadapi dari puluhan macam karakter anak orang ini. Kita sendiri aja di rumah menghadapi anak sendiri aja masih kesulitan kan, ada 2 anak 2 karakter, 4 anak 4 karakter kan, yang harus kita hadapi nggak mudah gitu kan. Kalau menurut Kak Filda nih, kan pendidikan masa lalu, masa zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda nih. Termasuk misalkan kalau saya dulu masih ngerasain tuh dipukul sama guru, sampai pakai penyapu gitu dipukulin, ujungnya sapu lidi, bukan yang bagian bawahnya tapi bagian atasnya. Nah, kalau sekarang ini kan hal-hal yang seperti itu udah terlalu sensitif untuk dilakukan. Sampai ada yang dihukum seperti itu. Iya, karena sudah diatur oleh undang-undang. Karena zaman dulu kan belum ada undang-undang perlindungan anak ya yang mengatur itu. Nah, untuk saat ini kita tidak bisa lagi untuk seperti itu, karena kajian-kajian penelitian itu kan dari hasil dari hasil orang-orang terdahulu ya, sehingga baru dimunculkan yang diatur oleh undang-undang itu kan. Karena begini, dikhawatirkan kenapa tidak diperbolehkan lagi ya kita mendidik dan mengasuh anak tuh memakai kekerasan, karena takutnya itu menurun gitu. Apa yang dia rasakan itu dia akan menurunkan dan menularkan lagi kepada anak-anaknya, terus berantai, jadi nggak berkesudahan gitu kan. Kalau saya itu terjadi. Kalau saya sih melihatnya nggak ke situ, karena menurut saya, karena saya juga merasakan nggak ada efeknya, maksudnya yang membuat kita melakukan hal tersebut. Tapi justru itu pendisiplinan menurut saya. Tapi saya tidak mendukung juga bahwa didik itu dengan kekerasan seperti itu. Tapi mungkin ada style parenting yang bisa diterapkan tuh. Banyak pengaruh juga. Mungkin saat itu belum ada handphone kan. Kecil juga kan gadget belum ada. Belum ada pengaruh gadget gitu kan. Belum ada pengaruh narkoba kalau zaman-zaman kita masih kecil dulu kan. Artinya bahaya itu kurang begitu sangat mengancam sekali gitu. Kalau untuk sekarang dengan kecanggihan teknologi ya, dengan berdaya saing,
apa namanya elektronik internasional. Waduh, sekarang rata-rata lihat aja bayi aja sudah pinter main gadget saat ini kan ya. Nah bayangkan aja apa namanya anak-anak seumuran kecil sudah ada yang rusak matanya, tuh yang ada yang kena radiasi handphone kan. Nah kalau zaman orang tua dulu kan masih aman tuh dari sisi-sisi itu. Poin yang saya mau angkat di sini adalah parentingnya sebenarnya. Iya. Karena memang ya parenting zaman dulu seperti itu mungkin dibilang keras, tapi itu yang mendidik kita sama seperti ini maksudnya. Iya. Nah, sekarang parenting apa yang paling maksudnya tepat yang bisa diterapkan agar menghindari hal-hal negatif seperti itu? Ya, karena sekarang ini kan banyak anak-anak yang sudah terkontaminasi dengan gadget. Kalau dari hasil penelitian yang kita ambil di lapangan, jadi caranya hanya satu, kita para orang tua ya dan guru-guru di sekolah itu bagaimana caranya harus bisa bekerja sama anak kita ini lebih kita beri aktivitas rutin gitu. Jadi beri kesibukan aktivitas misalnya di sekolah kan ada tuh aktivitas misalnya ekstrakurikuler kan atau les atau bagaimana sehingga kita orang tua tuh bisa mengalihkan perhatian anak ini full kesehariannya dari gadget itu bisa agak berkurang. Jadi karena dia anak-anak itu harus kita beri ruang dan waktu untuk dia bermain sesama anak-anaknya, bersosialisasi dengan sesama anak-anak. Betul. Nah semenjak ada kontaminasi gadget ini kan anak-anak sibuk dengan dirinya sendiri hanya ditemani sebuah gadget kan. Beda kalau zaman dulu kan permainan anak-anaknya kan masih ada. Orang-orang dulu kan masih kenal dengan permainan anak tradisional kan. Saat ini sulit kita memperkenalkan permainan tradisional pada anak-anak sekarang kan. Karena anak sekarang udah canggih-canggih terkontaminasi gadget tadi. Saya tertarik tuh yang permainan anak. Kemarin saya pernah kepikiran bagaimana kalau kita bikin program yang mengangkat itu misalkan. Ini kan buat parenting juga maksudnya. Tadinya mengalihkan seperti les atau ekstrakurikuler, bagaimana kalau kita membuat kegiatan yang mengalihkan ke arah-arah yang misalkan pelajaran seperti itu. Ya, kami pernah melakukan ya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gadget ya, itu sosialisasi internet sehat. Nah, kita mengirim surat resmi ke Dinas Pendidikan agar mereka meneruskan ke sekolah-sekolah ya. Nah, kita minta dukungan dari pemerintah daerah, difasilitasi tempat dan segala macamnya ya. Kita mengundang anak-anak dari sekolah itu untuk mengikuti kegiatan parenting kita itu mensosialisasikan bagaimana cara penggunaan internet sehat agar mereka tidak menyalahgunakan kan yang namanya kecanggihan teknologi. Berarti programnya itu lebih kepada adaptasi dengan lingkungan saat ini atau perkembangan saat ini ya? Iya. Lebih ke sana. Iya. Perkembangan zaman lah itu. Iya. Ini kan kita udah bicara banyak nih tentang kiprah-kiprah Kak Filda. Tapi di pergerakan ini pastilah ada masalah-masalahnya seperti itu kan, masalah internalnya. Mungkin bisa di-share nih, agar maksudnya gini, biar bisa jadi pelajaran kita, misalkan kami ingin mendukung nih, kami mendukungnya di bagian mana, misalkan mungkin kalau kita tahu permasalahan ini mungkin seseorang yang punya sesuatu yang bisa solusi, dijadikan solusi mungkin bisa bantu. Coba. Iya. Ya intinya di sini kerjasama ya, kepedulian bersama ya. Kami selaku aktivis dan pihak-pihak masyarakat dan pemerintah, dinas-dinas yang terkait yang di sini sangat penting sekali ya. Saya rasa untuk lebih peduli lagi terkait permasalahan-permasalahan terhadap perempuan dan anak yang kadang-kadang mungkin masih dianggap bagaimana ya kurang bagaimana gitu kan, permasalahan yang seperti ini kan dianggap kurang membahayakan ya. Namun setelah kita selami, setelah kita terjun ke dalam dunia itu ya sangat serem sekali kan. Jadi setelah ceritakan ya. Berarti udah jadi kasusnya baru sibuk gitu. Iya.
Makanya kadang-kadang masyarakat kalau belum terkena masalah kan mereka belum sadar kan ya. Nah, di sini juga kebetulan saya selaku aktivis juga, ketua Puspa juga, alhamdulillah diberi kepercayaan juga dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak selaku fasilitator daerah. Fasilitator daerah ramah perempuan dan peduli anak. Nah, kebetulan kita di sini ada 2 desa percontohan yang sedang kita bina ya. Yaitu kalau untuk Bangka Selatan Desa Gadung sama Desa Payu. Nah, alhamdulillah kita sudah di pertengahan ini ya penjajakannya untuk membina 2 desa ini sebelum kita ke desa-desa yang lain. Jadi itu sebagai salah satu peran pemerintah ya, dari mungkin dari kendala-kendala ataupun permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan selama ini di lapangan kan ya. Nah, kebetulan juga selain itu kita aktivis, ketua Puspa juga, ketua lembaga-lembaga yang lain, karena saya juga di sini salah satu ketua LSM juga ya untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak, biasa disingkat P2H2P ya, untuk Kabupaten Bangka Selatan. Nah, di sini memang saya mungkin agak keras kepeduliannya terhadap perempuan anak karena saya sendiri kebetulan yang terjun langsung ya. Nah, kebetulan juga saat ini saya sehari-hari saya memang aktif di dunia advokat dan alhamdulillah juga saya dipercayakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai advokat pendamping khusus untuk perlindungan perempuan dan anak. Nah, jadi memang spesial lah di dunia perlindungan dan anak. Udah lengkap sekali itu dari lembaganya, semangatnya, ilmunya juga udah lengkap sekali. Nah, gini yuk, Kak Filda, saya pengen dikasih satu contoh kasus yang misalkan dari awal sampai akhir agar bisa jadi pelajaran, misalkan dari awal diketahui laporannya atau segala macam sampai sekutub kasus. Mungkin ada contoh kan? Ya, kita ngambil contoh dari contoh anak-anak melahirkan anak tadi ya. Oh, boleh. Ya, anak-anak melahirkan anak ya. Setelah terbongkarnya kasus tersebut, nah dia melahirkan ya. Awal tahu kasus itu dari mana? Awal tahu kasus itu ya dari kitanya ya, kita yang tahu ya. Yaitu ada laporan kan. Ya, laporan mereka masuk ke kepolisian dulu. Nah, jadi teman-teman polisi kan koordinasi dengan dinas, dengan kita kan. Nah, jadi kita turun yang namanya penjangkauan. Kita jangkau ke rumah korban. Nah, di situ kan kita melakukan interogasi kepada korban kan. Bagaimana sampai dia terjadi seperti itu kan. Nah, terus anak ini kita tanya pengetahuannya terkait tentang resikonya kan dia melakukan hal seperti itu. Nah, yang namanya anak-anak memang dia nggak mengetahui, dia nggak tahu kalau resikonya sebesar itu kan. Nah, namun memang ada kendala ketika anak-anak ini melahirkan, memang itu semua alhamdulillah kan ditanggung oleh dinas juga ya. Namun saat itu kendala kami memang masalah kontrak Bangka Selatan sama kabupaten yang lain itu terputus. Ya, karena terkait jam persalnya sehingga anak-anak ini orang tuanya merasa panik, kesulitan karena ada tagihan pembayaran dengan angka puluhan juta kan. Ya, di sinilah fungsinya kita aktivis. Jadi orang tuanya telepon kita, mohon bantuan ya pendampingan bagaimana caranya. Nah, di sinilah peran kita berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Ya, dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, bidang perlindungan perempuan dan anak, dinas sosial, dinas kesehatan, kayaknya bagaimana caranya. Nah, akhirnya alhamdulillah setelah kita lakukan koordinasi yang baik dengan mereka semua bisa teratasi. Nah, namun ini pesan juga dari kami aktivis perempuan dan anak ya kepada pemerintah daerah. Seandainya misalnya ada kontrak seperti jam persal itu zaman waktu itu ya, kalau masih ada, misalnya kalau bisa kontrak itu per Januari sampai Desember, tolong kalau bisa jangan sampai lengah gitu ya. Kalau misalnya kontrak habis segeralah langsung kontraknya dibuat baru lagi, jangan sampai keduluan kasusnya masuk kontraknya belum ada. Nah, itu kan menjadi pelajaran kita juga terkait, jadi evaluasi kerja kita dari kasus-kasus yang sudah telah lalu ya yang kita hadapi bersama. Karena kasihan ke korbannya juga. Iya.
karena kan kesulitan bagi kami di teman-teman pemerintahan ini kan mereka tidak menetap ya, yang namanya jabatan kan sering berpindah-pindah ya, berpindah-pindah. Kadang-kadang saat itu mungkin yang menangani kita siapa gitu yang menjabat di situ. Nah untuk saat ini mungkin sudah orang lain lagi kan. Dia kan berputar-putar, iya berpindah-pindah dinas kan, petugas-petugasnya, pejabat-pejabatnya. Oh, itu. Ya, jadi mau ndak mau kan yang tahu cerita dari nol sampai akhir kan tetap kita ya. Ya, Nah, itu sampai akhirnya ya alhamdulillah bayi yang dilahirkan juga kita lindungi ya, semenjak dari dalam janin itu kan kita lindungi, jangan sampai dia diaborsi, jangan sampai nanti dia dibunuh, dibuang dan segala macam karena anak dari hasil seperti itu kan ya. Itu kita jaga terus. Nah, terus sampai akhirnya ujung-ujungnya keputusan dari pihak keluarga anak itu diadopsi. Nah, sampai proses adopsi juga kita kerjasama dengan KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kita didampingi juga sama asisten gubernur saat itu kan ya, sama teman-teman media. Jadi semua lembaga yang terkait dengan dunia-dunia kemasyarakatan itu turun semua. luar biasa. Jadi itu sangat kerja keras sekali kami selaku aktivis ya. Bagaimana kami harus bisa mendampingi kasus itu hingga selesai tanpa ada anggaran sepeser pun. Tidak ada anggaran untuk kami bekerja di lapangan. Jadi lebih dominan ke pribadi gitu kan, anggaran sendiri untuk mendampingi mereka. Luar biasa. Padahal nggak cuma 1-2 kasus ya. Ya bayangkan. Di Bangka Selatan aja udah berapa kasus. Tapi kemarin saya dengar sampai ke Belitung ya. Berarti cakupannya Bangka Belitung ya. Iya, kalau untuk itu kan alhamdulillah, kalau untuk UPTD PPA Provinsi memang sekarang alhamdulillah dari hasil kerja kita yang tidak ada anggarannya tadi. Nah, pemerintah provinsi untuk perjalanan operasional kita itu sudah dianggarkan. Nah, kita sudah diberi kepercayaan oleh mereka ya untuk bermitra dengan mereka. Nah, saya di situ selaku advokat pendamping khususnya, kita di SK-kan karena di situ ada anggaran untuk perjalanan dinasnya, ada anggaran untuk operasionalnya ada. Alhamdulillah kan. Tapi yang tadi nggak ada yang di daerah justru ya. Ya, kalau untuk Bangka Selatan belum ada anggaran untuk itu. Nah, ini jadi PR ya. Nah, jadi kita tadi udah bicara panjang banget nih. Tapi biasa waktu kita terbatas. Jadi saya pengen tahu nih untuk closing statementnya. Saya pengen tahu bagaimana misalkan ada kejadian nih dan kasus ini tidak bisa dilaporkan bukan tidak bisa tapi orangnya tidak sanggup untuk melapor ke polisi atau Tidak tahu ya kemana melaporkan. Nah, bagaimana cara menjangkau Kafilda dan lembaga ini bisa mengatasi kasus-kasus tersebut? Baik. Jadi pemerintah ini sudah banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat ya. Selain dari lembaga-lembaga tadi ya bisa ikut serta berperan, masyarakat bisa melaporkan ke kepolisian, unit PPA, bisa juga melaporkan ke UPTD PPA, pemerintahnya, kabupaten daerahnya masing-masing ya. Kalau di Bangka Selatan ini UPTD PPA-nya ada di dinas sosial, melekat di dinas sosial, itu bisa dilaporkan ke situ juga. Atau kalau untuk provinsi UPTD PPA-nya itu memang ada di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Atau kalau untuk kementerian tinggal telepon ke hotline Sapa 129. Itu bisa terkoneksi langsung ya. Jadi tinggal telepon ke Sapa 129, nanti ada agen respon kasusnya yang akan melayani pelayanan sesuai dengan kebutuhan laporan dari masyarakat. Dan insya Allah itu akan kita tangani dan disposisinya akan sampai ke kita untuk penanganannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, nanti insya Allah kita bakalan cantumkan di description. Iya, Ya, seperti itu. Silahkan dihubungi. Baik, terima kasih Kak Vilda sudah berbagi, sudah datang di tempat kami Basecamp Kreatif ini. Iya. Baik itu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.